Pedang ini naga puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin. Meisin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-15 dengan judul Kisah Seorang Prajurit Pelarian. Seri ke-429 ini didukung oleh para pemain Ani Ruslianti sebagai Nyai Sora, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Idris Apandi sebagai Ramapati, Narto Bantul sebagai Rawadeng, Harry sebagai Rayuyu, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Bahwa cinta bukanlah segala-galanya. Kadangkala dibutuhkan lebih dari sekedar cinta, yang merupakan suatu curahan perasaan tanpa kendali pikiran yang sehat. Maaf, Paman Lembu Sora. Saya masih belum bisa membayangkan bagaimana sebuah tali perkawinan bisa berjalan dengan langgeng tanpa adanya rasa cinta di antara kedua pasangan suami istri. Dengar, Kamandanu. Kita ini adalah manusia-manusia biasa. Tentu saja kita mengidam-idamkan sesuatu yang sesuai dengan apa yang menjadi hasrat hidup kita. Kita ingin makanan yang serba enak. Kita ingin pakaian-pakaian yang bagus. Kita ingin jabatan dan kedudukan yang empuk. Dan juga kita ingin memperoleh pasangan hidup yang benar-benar menjadi idam-idaman kita. Tapi seringkali kita memperoleh kesulitan untuk meraih apa yang kita cita-citakan. Kita ingin begini, tapi akhirnya harus begitu. Kita ingin yang ini, tapi kenyataannya kita harus memperoleh yang lain. Karena itu, Kamandanu dan Kaunini Sakawuni, kalian harus mampu berpikir sesuai dengan kenyataan yang ada.
Janganlah membiarkan pikiran kita terus-menerus melampung tinggi. Sementara kita justru melalaikan tugas-tugas dan kewajiban hidup yang lebih nyata, yang terus-menerus terpampang di hadapan kita. Sudahlah, Kamandanu. Kau ingin memperoleh wanita macam mana lagi? Kukira kalian berdua bisa menjadi pasangan yang sangat serasi. Kukira benar apa yang dikatakan oleh Sang Prabu. Maaf, Paman Lembusora. Bukannya saya ingin mengabaikan saran ataupun nasihat Paman. Tapi untuk sekarang ini saya belum bisa memutuskan. Benar, Paman Lembusora. Sejak semula kami memang tidak pernah berpikir ke arah itu. Dan bagi saya sendiri sangat mendambakan rasa cinta. Sementara Arya Kamandanu masih terlibat persoalan berat dengan keluarganya. Menurut pendapat saya, untuk saat-saat sekarang ini tidaklah tepat kami bicara soal perkawinan. Semula saya sendiri tidak pernah memikirkannya, Paman. Saya mulai berpikir justru setelah mendengar kata-kata Sang Prabu. Saya berusaha untuk melupakan kata-kata beliau. Tapi kata-kata itu terus-menerus mengiang-ngiang di telinga saya seperti sebuah amanat. Itu artinya kau mempunyai jiwa pengabdian yang tulus, Kamandanu. Ya, baiklah. Semuanya kembali kepada sikap kalian berdua. Saya hanyalah orang tua yang ingin memberikan sedikit gambaran kepada kalian yang lebih muda. Tapi tentu saja kalian harus tetap teguh kepada pendidikan kalian masing-masing. Setelah cukup lama berbincang-bincang di ruangan pendopo, Arya Kamandanu mengajak Sakawuni pulang. Mereka segera meninggalkan ruangan pendopo, rumah kediaman Lembusora. Dan di tengah jalan, Sakawuni menghentikan kudanya. Ada apa, Wuni? Aku ingin berkata terus terang padamu, Kamandanu. Sudahlah, Wuni. Kita tidak mempunyai persoalan apa-apa. Tidak. Aku tahu kau sedang kebingungan. Dan aku tidak ingin membuat pikiranmu menjadi semakin kacau. Kau tidak perlu menghindar. Kau pun harus bersikap terbuka kepadaku. Bukankah kita sudah sejak lama menjadi sahabat? Lupakan soal perkawinan itu, Kamandanu. Sekalipun Sang Prabu sendiri berkenan menjodohkan kita, tapi aku tidak ingin mempunyai seorang suami yang tidak pernah mencintaiku. Ya, mungkin pendapat Paman Lembusora dan Nyai Sora benar. Tapi kebenaran itu belum tentu cocok untuk kita. Iya. Kalau begitu baiklah. Aku akan berusaha untuk melupakan hal ini. Demikian pula kau, Sakawuni. Dan maafkan kalau ada sikap-sikapku yang telah menyinggung perasaanmu. Aku tahu kau seorang laki-laki yang penuh perasaan. Kau selalu bertindak berhati-hati terhadap wanita. Karena itu, kau tidak pernah menyinggung perasaanku. Aku tahu kau selalu menggunakan tepos liro sebelum berbuat sesuatu kepada orang lain. Nah, ini sudah malam. Ayo, Kamandanu, bukankah kau mau mengantarkan aku pulang? Ayo, Wuni. Kita ambil saja jalan ke kanan. Bagus, Rawedeng. Kalian sudah kembali. Ayo, duduklah. Duduk dan berikan laporan sejelas-jelasnya kepadaku. Baik, Gusti Ramapati. Bagaimana, Rawedeng? Rayuyu, bagaimana hasilnya? Apakah kau telah menemukan sosok wanita yang kita butuhkan sekarang ini? Ampun, Gusti Ramapati. Kami telah berusaha menjalankan tugas sebaik-baiknya. Kami telah pergi ke pesisir Jawa Timur dan mengaduk-aduk hampir seluruh desa yang bertebaran di daerah pantai. Memang di sana banyak sekali dihuni oleh kaum pedagang dari bangsa asing.
Tapi kami belum dapat memastikan apakah kami telah berhasil menjalankan tugas. Mengapa begitu? Jadi kalian tidak berhasil menemukan Meisin? Hamba juga belum berani mengatakan bahwa tugas kami gagal. Begini Gusti, ketika kembali ke Majapahit, kami membawa 4 orang warga desa yang mempunyai ciri-ciri seperti dalam gambar selebaran. 4 wanita itu semuanya berasal dari daratan Cina. Benar, Gusti Ramapati. Ciri-cirinya semuanya persis seperti yang ada di dalam gambar selebaran. Tinggi badannya sama, juga kulit dan raut wajahnya. Tapi tidak seorang pun di antara mereka mengaku bernama Meisin. Karena kami ragu-ragu dan kami ingin memperoleh kepastian, maka mereka berempat kami bawa saja langsung ke Majapahit, Gusti. Barangkali di Majapahit mereka bisa dipastikan Meisin ataukah bukan, Gusti. Di mana mereka sekarang itu berada? Sekarang mereka berempat kami tempatkan di rumah kediaman hamba, Gusti. Kalau begitu cepat bawa mereka kemari. Bawa mereka kemari dan masukkan ke ruangan tengah. Sementara itu aku akan menghubungi Arya Kamandanu. Cepat Rawedeng, Rayuyu. Bawalah keempat-empatnya kemari sekarang juga. Baik, Gusti. Kami akan segera membawanya kemari. Setelah Rawedeng dan Rayuyu pergi, Sang Ramapati memanggil Rapangsa. Arya Kamandanu tengah duduk merenung di serambi rumah kediamannya ketika Rapangsa datang. Rapangsa kemudian memberitahukan maksud kedatangannya. Arya Kamandanu lalu bergegas mengambil kudanya. Kemudian mereka berdua pergi ke rumah kediaman Sakawuni. Dan selanjutnya mereka bertiga mengendarai kuda mereka menuju rumah kediaman Sang Ramapati. Ayo Kamandanu, ayo Nini Sakawuni. Sebelumnya kita minum-minum sambil berbincang-bincang. Kulihat malam ini langit sangat cerah. Bukankah nyaman sekali rasanya duduk-duduk seperti ini sambil menikmati udara malam yang sejuk? Oh, maaf Paman Ramapati. Kami masih belum tahu mengapa Paman Ramapati menghendaki kehadiran kami di sini. Nanti aku akan menjawabnya dengan lugas. Tapi ayolah, temanilah aku minum tuak. Tuak ini sangat lezat rasanya. Tuak pilihan hasil karya dari warga desa Pabayeman. Ayo Kamandanu, ayo Nini, kita minum bersama-sama. Terima kasih Paman. Ayo Buni. Lah, Paman Ramapati, apakah ada sesuatu yang penting yang perlu kami ketahui? Justru untuk itulah kami mengharapkan kehadiran kalian. Begini Kamandanu, kita ini adalah pegawai Istana Majapahit. Kita sudah sejak lama sekali bekerja sama. Sejak Majapahit masih berupa hutan belantara, sampai sekarang hutan itu sudah berubah wujud menjadi sebuah negeri yang indah. Karena itu tidak ada salahnya kalau sekali waktu kita bertemu untuk berbincang-bincang. Ya, kita bisa bicara tentang banyak hal. Tentang Majapahit, tentang tata pemerintahannya, tentang rakyatnya,
tentang keamanan ataupun tentang negeri sahabat. Tapi kita juga bicara tentang masalah-masalah yang bersifat pribadi. Masalah apa yang sebenarnya ingin Paman bicarakan bersama kami? Begini, saya mempunyai maksud yang baik, terutama sekali kepadamu Arya Kamandanu. Dan maksud baikku ini muncul dari hati yang tulus. Saya tidak mempunyai pamrih apa-apa. Saya hanya sekedar ingin membantumu dalam memecahkan persoalan keluargamu. Terima kasih, Paman Ramapati. Tapi saya masih belum jelas. Saya masih belum mengerti duduk persoalannya. Apa maksud Paman Ramapati dengan persoalan pribadi? Saya tahu kau mempunyai persoalan yang cukup berat dalam keluargamu, Kamandanu. Karena rasa persahabatan, saya berusaha mengumpulkan data-data tentang keluargamu. Saya memperoleh kabar bahwa selama ini istrimu yang bernama Maisin telah hilang lenyap entah kemana. Memang benar, Paman. Saya telah kehilangan istri saya. Dan peristiwa itu sudah cukup lama. Kalau tidak salah, sejak sebelum Majapahit berdiri. Nah, kami, sahabat-sahabatmu merasa ikut prihatin atas musibah yang menimpa diri keluargamu. Karena itu, kami bermaksud turun tangan untuk membantumu memecahkan persoalan berat itu. Dalam beberapa hari ini aku mengutus Rawedeng dan Rayuyu pergi ke pesisir pantai Pulau Jawa bagian timur. Mereka pergi bersama kurang lebih 200 orang prajurit. Untuk apa mereka pergi ke pesisir pantai Pulau Jawa Timur, Paman Ramapati? Ada apa di sana? Mereka saya perintahkan untuk mencari istrimu. Dan mudah-mudahan saja usaha mereka ada hasilnya. Paman Ramapati, saya kira Paman tidak perlu terlalu jauh ikut campur urusan pribadi saya. Jangan begitu, Arya Kamandanu. Kami benar-benar bermaksud baik. Kami tidak mempunyai pamrih apa-apa, kecuali kami ingin agar kau bisa bekerja dengan tenang di Majapahit. Kami tahu bahwa kau adalah seorang prajurit yang jujur, Kamandanu. Kau adalah seorang pendekar sakti dan bisa dipercaya. Itulah sebabnya kami menaruh perhatian besar kepadamu. Itulah sebabnya kami ingin membantumu meringankan beban keluargamu. Terimalah maksud baik kami ini, Kamandanu. Tapi saya tidak ingin merepotkan orang lain, Paman Ramapati. Oh, tidak. Kau tidak merepotkan siapa-siapa. Dan kami mengerjakan semuanya ini dengan penuh rela dan ikhlas. Rawedeng, Rayuyu. Iya, Gusti Ramapati. Bawalah keempat orang wanita itu ke ruangan pendapa ini. Baik, Gusti. Rawedeng dan Rayuyu segera memasuki ruangan tengah rumah kediaman Sang Ramapati. Mereka membawa keempat wanita yang jelas mempunyai ciri-ciri sebagai wanita asing. Tapi Rawedeng dan Rayuyu tidak segera membawa mereka semuanya keluar ke ruangan pendopo. Mereka hanya membawa salah seorang di antara keempat wanita itu. Maaf, Gusti Ramapati. Inilah salah seorang di antara keempat wanita berkebangsaan asing itu. Bagus, bagus sekali. Nah, Kamandanu, lihatlah. Coba perhatikanlah wanita berkebangsaan asing ini secara baik. Apakah dia istrimu ataukah bukan? Oh, maaf, Paman Ramapati. Saya dapat mengenali istri saya dengan cukup baik. Saya kira wanita ini bukanlah istri saya. Oh,
Coba kau perhatikan dulu baik-baik, Kamandanu. Kau sudah lama sekali berpisah dengan istrimu. Barangkali saja ada sedikit perubahan pada diri istrimu. Bukan Paman Ramapati. Dia jelas bukan kakak Mesin. Saya juga dapat mengenali dengan baik kakak Mesin. Baiklah, kalau begitu ambillah yang lain, Rawadeng. Baik, Gusti Ramapati. Arya Kamandanu dan Sakawuni duduk di serambi depan rumah kediaman Sang Ramapati. Arya Kamandanu merasa kurang enak melihat sikap Ramapati yang dirasa terlalu berlebihan. Rawadeng dan Rayuyu segera masuk ke ruangan tengah. Tak lama kemudian mereka pun keluar membawa seorang wanita berkebangsaan asing. Hal itu bisa dilihat dari ciri-cirinya, baik tubuh maupun wajahnya. Bagaimana Arya Kamandanu? Coba perhatikan baik-baik wanita ini. Maaf Paman Ramapati. Saya sangat mengenali wajah istri saya. Saya rasa dia bukanlah Mesin. Benar Paman Ramapati. Jelas dia bukanlah kakak Mesin. Saya pun dapat mengenalinya. Kalau memang dia adalah kakak Mesin. Saya kira kakak Mesin lebih tinggi dan bentuk wajahnya agak bulat telur. Baiklah, kita semua hanya berusaha, Kamandanu. Kita hanya menginginkan agar kau dapat menemukan kembali istrimu yang hilang. Rawadeng, coba bawalah kemari salah seorang di antara mereka. Yuyu mengiring di tengahnya. Dan sebentar kemudian, mereka pun sudah kembali membawa seorang wanita berkebangsaan asing. Bagaimana yang ini, Kamandanu? Maafkan Paman Ramapati. Agaknya dia pun bukanlah istri saya. Sudahlah Paman. Apa yang Paman lakukan dengan ini semua? Saya menjadi tidak enak. Dan kasihan wanita-wanita itu. Kabarnya mereka jauh-jauh dibawa dari pesisir pantai timur Pulau Jawa. Kasihan mereka harus menempuh perjalanan terlalu jauh. Kau tidak perlu berpikir seperti itu, Kamandanu. Kami pun tidak akan merugikan wanita-wanita ini. Mereka nanti akan kami kembalikan ke tempat orang tuanya masing-masing dengan bekal yang cukup. Kau tidak perlu khawatir, Kamandanu. Kami juga mengenal apa artinya peri kemanusiaan. Jadi wanita itu pun bukan istrimu. Coba perhatikan baik-baik. Dia mempunyai kulit yang sangat putih. Dan jelas wajahnya menunjukkan ciri-ciri wanita asing. Coba perhatikan sekali lagi, Kamandanu. Maaf Paman Ramapati. Memang dia bukanlah istri saya. Iya, memang benar Paman Ramapati. Dia bukanlah kakak Mesin. Kakak Mesin mempunyai rambut yang tebal dan panjang. Kakak Mesin juga mempunyai 2 buah mata yang bagus bersinar-sinar. Kalau begitu baiklah. Masih ada 2 orang lagi kalau tidak salah. Cepat Rawadeng, ambillah seorang lagi. Dan kau tetap duduk di sini. Duduklah bersama temanmu itu. Wanita keturunan asing itu pun menggeser tempat duduknya, mendekati seorang temannya yang sudah lebih dulu duduk di serambi. Sementara Rawadeng kembali masuk ke ruangan tengah dengan diiringi Rayuyu.
Bagus. Bagus, Rawedeng. Bagaimana, Kamandanu? Apakah wanita ini juga bukan istrimu? Coba perhatikan baik-baik. Arya Kamandanu tidak segera menjawab pertanyaan Sang Ramapati. Dia meneliti dengan seksama wanita yang berdiri di hadapannya. Dan dia menjadi agak ragu-ragu sejenak. Kau kelihatan ragu-ragu, Kamandanu. Coba berdirilah dan lihatlah lebih dekat wanita itu. Baik, Paman. Saya akan melihatnya lebih dekat. Ayo, Wuni. Bantulah aku. Sekedar ingin tahu. Ayo, jawablah. Kau tidak perlu takut. Aku hanya ingin tahu siapa namamu. Nama saya Jimlun. Iya, sudah cukup. Sekarang duduklah. Maaf, Paman Ramapati. Saya dapat mengenalinya. Dia pun bukan istri saya. Benar, Paman. Kami dapat mengenali suara kakak Mesin dengan cukup baik. Dia memang bukan kakak Mesin. Begitu dia mengucapkan namanya, kami langsung dapat mengenali suaranya yang berbeda dengan kakak Mesin. Kalau begitu, baiklah. Duduklah. Duduk bersama kedua orang temanmu itu. Rawedeng? Iya, Gusti Ramapati. Bukankah masih ada satu lagi? Iya, Gusti. Masih ada seorang wanita lagi. Cepat bawalah kemari. Mudah-mudahan kali ini berhasil. Baik, Gusti. Rawedeng kembali masuk ke ruangan tengah. Sesaat lamanya mereka menunggu di serambi. Ketiga orang wanita asing itu duduk merapat. Sambil sekali waktu mereka berbisik-bisik. Sementara itu nampak Sang Ramapati tidak sabar menunggu. Dan tak lama kemudian Rawedeng kembali diikuti Rayuyu. Mereka membawa seorang wanita cantik. Arya Kamandanu terkejut. Demikian pula Sakawuni. Mereka saling berpandangan sesaat lamanya. Sementara itu di depan mereka telah berdiri seorang wanita cantik. Mata Arya Kamandanu hampir tak berkedip memandang wanita cantik tersebut. Dan secara tidak sadar, mulutnya berdesis pelan. Mesin. Nah, bagaimana, Kamandanu? Bagaimana dengan yang seorang ini? Coba perhatikan baik-baik. Aku telah berhasil mengumpulkan data-data tentang diri istrimu. Dan kukira wanita ini mirip sekali dengan istrimu. Mudah-mudahan jangan hanya mirip. Mudah-mudahan saja dia memang istrimu. Bagaimana, Sakawuni? Aku hampir tidak percaya pada penglihatanku. Aku juga, Kamandanu. Jantungku serasa berhenti berdetak ketika melihat dia muncul dari ruangan tengah. Kukira memang dia adalah kakak Mesin. Tapi aku masih belum yakin. Coba perhatikan rambutnya. Nama saya. Dengar, Wuni. Suaranya juga persis sama. Jelas dia kakak Mesin. Cepat katakan. Katakan bahwa kau adalah kakak Mesin. Benar bukan kau adalah kakak Mesin? Saya tidak tahu apa artinya semua ini. Saya tidak tahu mengapa saya dibawa kemari. Sabarlah, Nona. Kami tidak bermaksud jahat. Kami hanya sekedar ingin memastikan siapa sebenarnya Nona ini. Saya memang bukan wanita pribumi. Saya wanita keturunan asing. Bukan itu yang ingin kami ketahui. Kami ingin tahu siapa nama Nona, dari mana Nona berasal, di mana sekarang ini keluarga Nona, siapa nama suami Nona. Untuk apa Tuan ingin tahu semua itu? Maaf, Nona. Saya hanya ingin tahu, apakah Nona bernama Mesin? Itu saja. Bukan. Saya bukan Mesin. Nama saya Wang Ping. Saya berasal dari negeri Cina. Dan saya dilahirkan di Provinsi Kantong. Saya datang ke Tanah Jawa ini untuk mengikuti orang tua saya yang sedang berdagang.
Dan saya sama sekali tidak tahu menahu tentang wanita yang bernama Mesin itu. Apakah Nona memberikan keterangan yang benar? Saya tidak mempunyai alasan untuk berkata dusta. Saya memang bukan wanita yang Tuan cari-cari. Nama saya Wang Ping. Oh, bagaimana Kamandanu? Jangan-jangan kakak Mesin tidak mau mengakui siapa dirinya. Aku juga berpikiran begitu, Wuni. Aku tahu persis sikap dan watak Mesin. Mungkin sudah terlalu lama berpisah. Dia akhirnya menetapkan pendirian yang lain. Ya, mungkin juga dia kecewa karena selama ini aku tidak pernah mencarinya. Sekarang bagaimana Kamandanu? Apa yang harus kita lakukan terhadap wanita ini? Apakah kau puas dengan jawaban-jawabannya? Mesin. Katakanlah bahwa kau Mesin. Oh, tidak. Bukan. Aku bukan Mesin. Lepaskan tanganku. Sikap tenang. Dan jangan menyerah sampai di sini. Kita akan terus menyelidiki siapakah wanita itu sebenarnya. Aku yakin. Aku semakin yakin bahwa dia adalah Mesin. Tapi mengapa? Mengapa dia tidak mau mengakuinya? Benar apa yang dikatakan Nini Sakawuni. Kau harus bersabar barang sehari 2 hari, Kamandanu. Biarlah nanti kami akan membantu membujuk wanita itu. Kalau memang kau yakin dia adalah istrimu, pastilah dia nanti akhirnya akan mengaku juga. Iya, Paman Ramapati. Saya akan menunggu. Rawodeng dan kau Rayuyu, tempatkanlah wanita itu di belakang sana. Jaga dan awasi dia. Sekali-sekali jangan kau berlaku kasar kepadanya. Baik, Gusti Ramapati. Kami siap menjalankan perintah Gusti. Sudahlah, Nona. Untuk apa Nona menangis? Kami tidak akan menyakiti Nona. Cepat kembalikan kami pada keluarga kami. Kami tidak kerasa tinggal di sini. Cepat kembalikan. Nona tidak usah takut. Kami toh sudah minta izin kepada orang tua kalian. Dan mereka semuanya sudah tahu untuk apa Nona dibawa ke istana Majapahit. Semua ini demi kebahagiaan Nona Mesin sendiri. Tapi saya bukan Mesin. Bukankah sudah berulang kali saya katakan bahwa saya adalah Wang Ping? Nama saya Wang Ping, bukan Mesin. Mengapa Tuan masih juga belum percaya? Cepat, kembalikan saya. Saya tidak betah tinggal di istana ini. Kembalikan saya kepada keluarga saya. Dengar, Nona. Kalau Nona segera mau mengakui siapa diri Nona yang sesungguhnya, maka semuanya akan menjadi beres. Dan Nona segera akan bertemu dengan suami Nona. Apakah Nona tidak tahu siapa suami Nona sekarang ini? Saya belum bersuami. Sungguh. Saya belum pernah mempunyai suami. Dan saya tidak berdusta. Saya berkata yang sesungguhnya. Saya adalah anak tunggal dalam keluarga kami. Memang dulu orang tua saya ingin menjodohkan saya dengan seseorang. Tapi saya tidak menyukai orang itu. Akhirnya, sampai sekarang saya tidak pernah mempunyai suami. Dengar, Nona. Arya Kamandanu itu adalah salah seorang panglima perang kerajaan Majapahit. Masa depannya cukup gemilang. Dia adalah orang yang berpengaruh di istana ini. Sang Prabu sendiri sangat berkenan kepadanya. Kalau Nona mau segera mengakui bahwa Nona adalah Mesin, maka dalam waktu sekejap kehidupan Nona akan berubah. Nona tidak perlu lagi mengikuti orang tua Nona berdagang bersusah payah. Nona akan segera tinggal di istana Majapahit dan hidup serba kecukupan. Kami pun tidak kekurangan apa-apa. Kami tidak pernah merasa kekurangan apapun juga. Cepat kembalikan saya. Kembalikan saya. Saya sudah rindu kepada orang tua saya. Jadi Nona tetap tidak mau mengakui siapa diri Nona yang sesungguhnya. Nona masih tetap menyembunyikan rahasia Nona. Saya harus mengaku apa lagi?
Saya tidak merahasiakan apapun juga. Dengar, Nona. Di depan saya, mungkin Nona dapat mengelabui mata saya. Karena memang sebelumnya saya tidak pernah mengenal diri Nona. Tapi Arya Kamandanu, juga Nini Sakawuni, rupanya sudah dapat memastikan siapa diri Nona sesungguhnya. Mereka segera mengenali siapa Nona. Sebenarnya Nona tidak perlu khawatir. Nona juga tidak perlu merasa sungkan. Cepat katakan. Katakan bahwa Nona adalah wanita keturunan asing yang bernama Meisin. Tidak, saya tidak bisa. Saya tidak bisa mengakui sebagai wanita lain. Saya adalah Wang Ping dan saya bukan Meisin. Kalau begitu baiklah. Nona boleh tinggal beberapa hari di rumah kediaman saya. Tidak, cepat kembalikan saya. Tidak ada gunanya Tuhan membujuk saya. Tidak ada manfaatnya Tuhan bertanya-tanya lagi kepada saya. Saya bukan wanita yang Tuhan cari. Oh, akan kita lihat nanti. Kembalikan saya. Cepat kembalikan saya. Kembalikan saya. Saya tidak kerasan di sini. Kembalikan saya kepada keluarga saya. Cepat kembalikan saya. Kembali ke rumah kediaman Paman Ramapati. Sekarang juga. Arya Kamandanu bergegas menuju rumah kediaman Sang Ramapati, diiringi Sakawuni. Dalam perjalanan, Sakawuni bertanya-tanya dalam hati, apa yang dimaksudkan Arya Kamandanu dengan ciri-ciri? Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin. Meisin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Hermawati.
Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-15 dengan judul Kisah Seorang Prajurit Pelarian. Dalam seri ke-431 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Ivona Rose sebagai Sakawuni, Idris Apandi sebagai Ramapati, Narto Bantul sebagai Rawadeng, dibantu oleh Lucy dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Aku yakin Wang Ping adalah nama samarannya, Wuni. Jelas dia adalah Meisin. Tapi mengapa kakak Meisin menyembunyikan dirinya? Apa alasannya? Iya, mungkin dia merasa kecewa. Kami berpisah sudah cukup lama. Mungkin kehidupannya sekarang sudah jauh berubah. Dan pastilah dia mempunyai alasan yang kuat sehingga menyembunyikan siapa dirinya. Iya, lalu sekarang bagaimana, Kamandanu? Kau harus membuat keputusan. Aku masih penasaran, Wuni. Aku ingin mengamatinya sekali lagi. Apakah kakak Meisin tidak mempunyai ciri-ciri lain yang bersifat pribadi? Oh, iya. Kau benar, Wuni. Aku tiba-tiba saja teringat sesuatu. Ayo, Wuni, antarkan aku ke rumah Paman Ramapati sekarang juga. Mengapa Nona mempersulit permasalahan kami? Lebih baik Nona segera mengaku. Saya harus mengaku bagaimana lagi, Tuan? Saya memang bukanlah wanita yang Tuan cari-cari. Barangkali Nona bisa mengelabui kami. Tapi bagaimana Nona bisa menipu suami Nona sendiri? Saya belum pernah bersuami. Bukankah hal ini sudah saya katakan berkali-kali? Saya belum pernah bersuami. Saya kira Tuan-tuan salah alamat. Tidak bisa, Nona. Tuan yang berpakaian prajurit itu bernama Arya Kamandanu. Dia mempunyai seorang istri yang bernama Meisin. Istrinya itu hilang beberapa waktu yang lalu. Dan dia sudah melihat sendiri dan bahkan mengadakan tanya jawab dengan Nona. Bagaimana Nona bisa memungkiri hal ini? Sudahlah, Nona. Lebih baik Nona mengaku saja siapa Nona yang sebenarnya. Saya tetap menganggap bahwa Nona bukanlah bernama Wang Ping. Nona adalah Meisin. Saya bukan Meisin. Saya bukan Meisin. Saya adalah Wang Ping. Nama saya sejak kecil Wang Ping. Dan itulah nama pemberian orang tua saya. Dan saya tidak pernah merubah-rubah nama saya. Ada apa, Rawadeng? Mengapa kau datang tergopoh-gopoh, ha? Tuan Arya Kamandanu dan Nini Sakawuni datang, Gusti. Apakah mereka boleh kami persilahkan masuk ruangan? Ya, suruhlah mereka masuk. Maafkan saya, Kamandanu. Saya belum berhasil membujuk wanita itu. Dia tetap keras pada pendiriannya. Sekarang di mana wanita itu, Paman Ramapati? Saya tempatkan di ruangan samping. Tapi Kamandanu, apakah kau benar-benar yakin bahwa dia adalah Meisin, istrimu? Kelihatannya dia sama sekali tidak akan merubah pendiriannya. Dia tetap mengaku bernama Wang Ping. Kami ingin melihatnya dan meneliti sekali lagi, Paman Ramapati. Kalau begitu silakan, Kamandanu. Silakan masuk ke ruangan samping. Tapi hati-hatilah, dan kuharap kalian memperlakukannya dengan halus. Kami tidak akan menyentuhnya sedikit pun, Paman. Kami hanya ingin memastikan, apakah dia benar-benar Meisin, ataukah memang dia bernama Wang Ping. Selesai berkata, Arya Kamandanu melangkah ke ruangan sebelah diiringi Sakawuni. Sementara Sang Ramapati dan Rawadeng, Rayuyu, Rapangsa dan Rabanyak tetap menunggu di ruangan pendopo. Wanita yang bernama Wang Ping kelihatan terkejut
begitu melihat kehadiran Arya Kamandanu dan Sakawuni, dia mundur merapat ke arah dinding. Wajahnya memancarkan rasa tidak senang. Mau apa Tuan datang kemari? Tuan pastilah berusaha untuk membujuk saya. Tapi percayalah, Tuan tidak akan berhasil. Maaf, Nona Wangping. Kami hanya ingin membuktikan apakah Nona benar-benar bernama Wangping ataukah bukan. Baiklah. Silahkan membuktikannya. Saya sangat mengharapkan bantuan Nona. Ketahuilah, saya pernah mempunyai seorang istri berkebangsaan asing. Dia seorang wanita keturunan Mongolia. Dia bernama Meisin. Di mana istri Tuan sekarang? Karena suatu sebab yang tidak pernah kami mengerti, kami dipisahkan oleh nasib. Saya telah kehilangan istri saya beberapa waktu yang lalu. Dan sampai sekarang saya tidak tahu kabar beritanya. Saya harap Nona Wangping sudi menolong saya. Apa yang bisa saya lakukan untuk Tuan? Saya sangat mencintai istri saya. Saya sudah sejak lama merindukannya. Saya berharap suatu saat saya kembali hidup bersamanya. Itu sudah lumrah, Tuan. Sepasang suami istri memang seharusnya hidup bersama-sama dalam satu atap rumah. Apakah Tuan tidak berusaha untuk mencari istri Tuan? Nona Wangping, sahabatku ini terlalu sibuk. Dia adalah seorang pejabat kerajaan. Banyak sekali urusan yang harus diselesaikan. Banyak sekali tugas yang harus dirampungkan. Karena itu, dia tidak mempunyai waktu untuk mencari istrinya. Sekalipun dia sangat ingin bertemu dengan istrinya. Apakah Tuan yakin bahwa istri Tuan sekarang ini masih hidup? Hati kecil saya mengatakan demikian. Naluri saya berkata demikian. Meisin pasti masih hidup. Hanya entah di mana dia berada sekarang ini. Wajah istri saya sangat mirip dengan Nona. Kalau Nona tidak percaya, Nona bisa menanyakannya kepada sahabat saya ini, Sakawuni. Benar, Nona Wangping. Wajah istrinya sangat mirip Nona. Juga tinggi badannya. Kulitnya yang putih, halus, dan bahkan suaranya mirip Nona. Karena itu, semula kami tidak percaya bahwa Nona bernama Wangping. Dan terus terang, Nona. Sampai sekarang pun sebenarnya saya masih belum yakin apakah Nona bukanlah Meisin. Sekarang saya menjadi lebih mengerti duduk persoalannya. Mungkin itulah sebabnya saya dan beberapa orang wanita lain dibawa ke istana Majapahit ini. Tapi menyesal sekali, Tuan. Saya memang benar-benar bukanlah istri Tuan. Maaf, Nona Wangping. Sudikah Nona berbuat sesuatu untuk saya? Tolonglah saya, Nona. Tolonglah agar saya menjadi yakin bahwa Nona memang benar-benar bukanlah istri saya. Apa yang dapat saya lakukan? Katakan saja, Tuan. Begini, Nona Wangping. Ketika saya sedang merenung-renung, tiba-tiba saya teringat kembali. Saya ingat bahwa istri saya mempunyai cacat di bagian bawah punggungnya. Istri saya pernah menceritakan perihal cacatnya itu. Menurut ceritanya, cacat itu diperoleh ketika dia tengah belajar ilmu kanuragan dari orang tua angkatnya. Ada sebuah goresan yang panjangnya kurang lebih secengkal tangan orang dewasa. Cacat itu akibat mata pedang yang secara tidak sengaja telah menggores bagian tubuh istri saya. Nah, Nona Wangping, terlebih dulu saya minta maaf. Dan janganlah Nona Wangping mempunyai prasangka-prasangka buruk terhadap saya. Dapatkah Nona Wangping memperlihatkan bagian bawah punggung Nona? Saya ingin memastikannya. Kalau memang Nona mempunyai cacat di bagian bawah punggung, seperti halnya istri saya, maka Nona tidak akan bisa menghindar lagi. Nona tidak akan bisa menyembunyikan diri Nona lagi di depan saya. Dan saya akan tetap meyakini bahwa Nona sebenarnya adalah istri saya. Maaf, Tuan. Saya terpaksa tidak dapat meluluskan permintaan Tuan. Tolonglah saya, Nona Wangping. Tolonglah saya sekali ini saja. Saya hanya menginginkan kepastian. Selama ini hidup saya terombang-ambing oleh ketidakpastian mengenai nasib istri saya yang sangat saya cintai. Tolonglah saya, Nona. Sudilah kiranya Nona menolong saya. Benar, Nona Wangping. Kami akan sangat berterima kasih kalau Nona Wangping sudi meluluskan permintaan sahabat saya ini. Maaf, saya tidak ingin telanjang di depan orang lain. Itu perbuatan yang tidak senonoh. Nona tidak perlu membuka seluruh pakaian Nona. Hanya sebagian saja. Saya hanya ingin melihat bagian bawah punggung Nona. Setelah itu Nona dapat kembali menutup tubuh Nona. Dan saya akan segera meminta kepada Paman Ramapati untuk mengembalikan Nona kepada orang tua Nona. Tapi saya tidak pernah melakukannya. Saya malu sekali. Nona Wangping tidak perlu merasa malu.
Karena apa yang akan Nona lakukan adalah demi menolong orang lain. Kalau begitu, baiklah. Saya akan memenuhi permintaan Tuan. Tapi dengan syarat. Setelah itu, Tuan harus segera mengembalikan saya kepada orang tua saya. Saya sudah tidak kerasan lebih lama lagi tinggal di Istana Majapahit. Dan lagi, orang tua saya pasti cemas menunggu kedatangan saya. Nona tidak perlu khawatir. Saya dapat memerintahkan beberapa orang prajurit untuk mengawal Nona dan teman-teman Nona kembali ke rumah kalian masing-masing. Kalau Sampai sebatas pinggangnya. Nampak Arya Kamandanu sangat kecewa. Tidak ada setitik pun noda di sana. Bagaimana Tuan? Apakah sudah cukup puas? Ya, baiklah Nona Wangping. Terima kasih. Sekarang saya benar-benar yakin bahwa Nona adalah bukan istri saya. Ayo Wuni, ayo kita temui kembali Paman Ramapati. Ingat Tuan, ingat janji Tuan. Saya tidak bisa terlalu lama menunggu. Jangan khawatir Nona Wangping. Kalau perlu malam ini juga Nona dan teman-teman Nona akan diantarkan kembali ke rumah masing-masing. Bagaimana Kamandanu? Kalian sudah memeriksanya lebih teliti lagi? Sudah Paman Ramapati. Sekarang saya dapat memastikan bahwa wanita keturunan asing itu bukanlah istri saya. Kalau begitu, ya mungkin usaha kami untuk tahap yang pertama ini terpaksa gagal. Tapi kami akan tetap berusaha untuk membantumu Kamandanu. Saya akan tetap menyebarkan prajurit-prajurit ke berbagai pelosok desa pantai untuk mencari istrimu. Sudahlah Paman Ramapati. Saya tidak ingin merepotkan Paman. Biarlah urusan ini saya selesaikan sendiri. Jangan begitu Kamandanu. Terimalah maksud baikku ini. Terus terang kami ikut prihatin atas hilangnya istrimu. Kami tahu kebahagiaanmu menjadi tidak sempurna karena istrimu yang hilang. Dan kami, sebagaimana layaknya seorang sahabat, akan terus berusaha membantumu. Terimalah kemauan baik kami ini, Kamandanu. Kami melaksanakannya tidak untuk sesuatu apapun juga. Kami melakukannya benar-benar tanpa pamrih. Terima kasih Paman Ramapati. Tapi sebaiknya Paman hentikan mencari istri saya. Persoalan ini adalah persoalan pribadi keluarga saya. Ingat janjimu pada Nona Wangping, Kamandanu. Oh ya Paman. Saya mohon keempat wanita asing itu segera dikembalikan ke rumahnya masing-masing. Itu adalah urusanku, Kamandanu. Aku yang memanggil mereka kemari, dan akulah yang akan mengembalikan mereka. Rawuding. Iya, Gusti Ramapati. Besok pagi-pagi sekali, kumpulkanlah 10 orang prajurit Majapahit. Perintahkanlah agar mereka mengantarkan Nona Wangping dan teman-temannya ke pantai Jawa Timur. Serahkanlah mereka secara... Sampai jumpa. Beri nama pedang ini Naga Puspa.
Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin. Meisin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-15 dengan judul Kisah Seorang Prajurit Pelarian. Dalam seri yang ke-432 ini, didukung oleh para pemain, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Idris Apandi sebagai Ramapati, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Narto Pantul sebagai Rawodeng, Eli Ermawati sebagai Mesin, Yanwar sebagai Ratanja, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Maaf, Paman Ramapati. Dalam hal ini saya terpaksa kukuh pada pendirian saya. Memang sangat disesalkan, karena saya terpaksa tidak bisa menyenangkan hati Gusti Prabu. Ingat, Kamandanu, Gusti Prabu bermaksud baik kepadamu, juga kepada Nini Sakawuni. Kalian adalah orang-orang kepercayaan beliau. Beliau ingin agar hidup kalian bahagia di Majapahit. Aku heran kepadamu, Kamandanu. Mengapa kau tetap bersikeras tidak mau mendampingi Nini Sakawuni dalam hidup perkawinan? Soal cinta itu soal mudah. Kau bisa belajar mencintai Nini Sakawuni karena gadis itu memang pantas untuk dicintai. Kalian sudah lama bersahabat. Kalian sudah saling mengenal pribadi masing-masing. Kukira tak ada susahnya kalian mengadakan pendekatan satu sama lain. Percayalah, Kamandanu, kalian pasti akan bisa hidup bahagia. Demikianlah harapan Gusti Prabu, dan tentunya harapan kita semua. Terima kasih, Paman Ramapati. Saya terharu sekali mendengarnya. Tapi sekali lagi saya minta maaf. Barangkali saya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk berpikir dengan seksama. Saya kira Sakawuni pun tidak akan begitu saja menerima saya. Saya mengenal gadis itu.
Dia mempunyai harga diri yang cukup besar. Ya, kalau begitu baiklah Kamandanu. Sekarang apa rencanamu? Saya belum mempunyai rencana apa-apa, Paman. Saya ingin menenangkan hati saya lebih dulu. Baiklah, baik. Nanti sewaktu-waktu kau membutuhkan pertolongan, datanglah kepadaku. Dengan hati terbuka, aku akan sanggup mengerjakan apa saja untuk mengatasi kesulitan pribadimu. Jangan sungkan-sungkan kepadaku, Kamandanu. Sekali lagi, terima kasih Paman Ramapati. Dan saya tidak akan menyalahgunakan kebaikan Paman terhadap diri saya. Malam telah agak larut ketika Arya Kamandanu dan Sakawuni meninggalkan halaman rumah kediaman Sang Ramapati. Sang Ramapati mengantarkan sampai ke serambi depan. Di tengah perjalanan, Sakawuni menghentikan kudanya. Arya Kamandanu buru-buru menghampirinya. Mereka berdua masih duduk di atas punggung kudanya masing-masing. Mengapa berhenti, Sakawuni? Ayolah, hari sudah malam. Apa yang kau bicarakan bersama Paman Ramapati di ruangan dalam, Kamandanu? Iya, tentang diri kita, Wuni. Paman Ramapati menyarankan agar kita berdua membina hidup rumah tangga. Paman Ramapati agaknya mempunyai sikap yang tidak berbeda dengan Paman Lembu Sora. Lama-lama aku menjadi bosan, Kamandanu. Mengapa orang-orang menjadi usil tentang diri kita? Biarlah, Sakawuni. Yang penting kita, karena kitalah yang akan menjalankan. Kita tidak perlu terpengaruh oleh siapapun juga. Kita sudah lama menjadi sahabat. Bukankah kita tidak ingin mengotori persahabatan kita, Wuni? Tentu saja tidak, Kamandanu. Lalu sekarang bagaimana? Apa rencanamu? Entahlah, Wuni. Aku belum merencanakan sesuatu. Kau punya usul? Bagaimana kalau kita mencari kakak Mesin bersama-sama, Kamandanu? Kemana, Wuni? Kemana kita akan mencarinya? Ya, kemana saja. Kita sama sekali tidak mempunyai petunjuk apa-apa. Mesin bagaikan hilang lenyap di telan bumi. Kita bisa bertanya kepada orang-orang di sepanjang perjalanan. Aku yakin kalau kita tekun mencarinya, kakak Mesin pasti akan bisa kita temukan kembali. Kau sungguh-sungguh, Wuni? Kau pikir aku ini siapa? Kau masih meragukan sikapku yang bersahabat ini? Jangan salah paham. Tentu saja aku percaya padamu. Nah, aku hanya ingin menolongmu, Kamandanu. Aku tidak mempunyai maksud-maksud yang lain kecuali ingin menolongmu. Aku akan merasa bahagia kalau kau dapat bertemu dengan kakak Mesin. Aku akan merasa bahagia kalau kau bisa hidup bahagia bersama kakak Mesin. Terima kasih, Wuni. Aku menyambut baik rasa persahabatanmu yang sangat tulus ini. Sudahlah. Sekarang bagaimana? Kau setuju kita berangkat mencari kakak Mesin besok pagi? Iya, aku setuju. Tapi kita harus minta izin lebih dulu pada Gusti Prabu. Di samping itu kita harus membuat persiapan yang matang. Rasanya lebih baik kalau sebelumnya kita menemui Paman Lembu Sora. Iya, kupikir begitu lebih baik, Buni. Nah, sekarang marilah kita ke rumah Paman Lembu Sora. Jadi, kalian akan meninggalkan Majapahit. Untuk berapa lama itu? Ya, mungkin agak lama juga, Paman. Mungkin 1 minggu, 2 minggu, atau barangkali sampai 1 bulan lamanya. Kami akan minta izin lebih dulu dari Sang Prabu, Paman Lembu Sora. Kapan kalian merencanakan berangkat? Besok pagi, Paman. Malam ini juga kami akan segera mengadakan persiapan. Kalau begitu, biarlah aku yang akan memintakan izin kepada Sang Prabu.
kalian besok pagi bisa langsung berangkat. Maaf, Paman Lembusora. Saya sebenarnya merasa heran. Saya heran melihat sikap Paman Ramapati 2-3 hari akhir-akhir ini. Dia kelihatannya sangat baik kepada saya. Benar, Paman Lembusora. Paman harus berhati-hati. Sikap baik Paman Ramapati nampaknya terlalu berlebihan. Sudahlah. Kalian tidak perlu menyuburkan rasa kecurigaan. Kita justru harus membina rasa persatuan dan kesatuan. Mudah-mudahan saja Kakang Ramapati sudah menyadari kekeliruannya. Dan sekarang ini benar-benar ingin bersatu kembali bersama kita. Ingat Kamandanu dan kau Sakawuni. Apa jadinya Majapahit ini kalau para pemimpinnya saling gontok-gontokan, saling jegal-jegalan, dan saling berebut pengaruh? Kukira kita harus bersikap dewasa. Sudahlah. Jangan lagi pikirkan soal Kakang Ramapati. Lebih baik sekarang ini kau pusatkan perhatianmu untuk menemukan kembali istrimu. Baik, Paman Lembusora. Sekarang kami mohon diri. Besok pagi-pagi sekali kami akan berangkat, Paman. Iya, Nini. Kalian berangkatlah. Jangan pikirkan soal Majapahit. Mudah-mudahan saja kau dapat menemukan kembali istrimu, Kamandanu. Kita semua akan bahagia kalau kau bisa berkumpul kembali bersama Maisin. Pagi harinya, ketika fajar mulai menyingsing, Arya Kamandanu menuntun kudanya keluar dari pagedogan. Sakawuni sudah menunggu di halaman, di atas punggung kudanya yang berwarna coklat. Maka demikianlah, ketika cahaya matahari mulai menghangatkan kota Majapahit, mereka pun memacu kudanya menuju ke arah utara. Gusti Ramapati, hamba ingin memberikan laporan sedikit. Apakah 4 orang wanita asing itu sudah kau kembalikan, Rawedeng? Sudah, Gusti. Mereka sudah berangkat sejak tengah malam tadi. Hamba menugaskan 10 orang prajurit Majapahit untuk mengawal mereka. Lalu apa yang hendak kau laporkan padaku? Soal Arya Kamandanu dan Nini Sakawuni. Ada apa dengan mereka? Mereka pun sudah berangkat meninggalkan Majapahit. Menurut berita yang sempat hamba dengar, katanya mereka bermaksud mencari Maisin. Baiklah. Sekarang begini saja, Rawedeng. Kita sekarang ini sedang tidak memperoleh angin segar. Karena itu kita tidak bisa berbuat sesuka hati kita seperti sebelumnya. Sebab hal itu nanti bisa mengecewakan Gusti Prabu. Soal Maisin itu, sebaiknya kalian tetap mencarinya. Kerahkanlah 200 atau 300 orang prajurit Majapahit untuk tetap mencarinya. Jangan hentikan pencarian ini sebelum memperoleh hasil yang memuaskan. Kukira dalam 1-2 bulan ini kita sudah akan menemukan Maisin. Nah, kerjakan perintahku ini. Baik, Gusti Ramapati. Hamba siap menjalankan perintah. Mana sebaiknya kita mulai pencarian ini, Kamandanu? Kau mempunyai usul, Wuni? Kupikir tepat sekali dugaan yang diberikan Paman Ramapati. Daerah pesisir Jawa Timur adalah merupakan tempat tinggal para pedagang asing. Mereka ada yang berkebangsaan India, Arab, tapi juga tidak sedikit di antara mereka yang berasal dari daratan Cina. Karena itu, sebaiknya kita memulai pencarian dari pesisir Jawa bagian timur.
Kukira kita bisa mulai dari desa Pongging ataupun Karangdawa. Baiklah, Huni. Aku setuju. Tapi sesungguhnya aku tidak begitu yakin, Huni. Kita harus berusaha, Kamandanu. Ketemu ataukah tidak, kita harus tetap berusaha menemukan kakak Mesin. Mengapa kau lakukan semua ini, Huni? Sebenarnya aku kasihan melihatmu. Selama ini kau sudah banyak menolongku. Dan aku sudah banyak berhutang budi padamu. Sudahlah. Jangan kau teruskan lagi. Semua ini kulakukan dengan hati yang tulus. Sungguh, Kamandanu. Aku melakukannya dengan ketulusan hati seorang wanita. Kalau begitu baiklah. Ayo, kita lanjutkan perjalanan. Arya Kamandanu memacu kudanya semakin jauh meninggalkan kota Majapahit. Sakawuni mengiringi di belakangnya. 2 ekor kuda itu susul menyusul, melintasi daerah berbukit-bukit, dan kadangkala menyeberangi sungai-sungai yang dangkal. Mereka terus berkuda sepanjang hari. Kakak Mesin! Di mana Kakak Mesin? Tadi dia sedang memetik daun-daunan di sekitar tempat ini. Tapi sekarang mengapa tidak ada? Kakak Mesin! Kakak Mesin! Kakak Mesin! Kakak Mesin! Itu dia Kakak Mesin. Kakak Mesin! Kakak Mesin! Ada apa, Ratanjang? Mana daun-daunan yang kau peroleh? Ini Kakak Mesin. Tapi aku tidak mendapatkan sebanyak Kakak Mesin. Tadi aku mencari-carimu. Kakak Mesin tiba-tiba saja menghilang. Lihatlah, Ratanjang. Aku sudah memperoleh daun lempuyang. Menurut Bapak Wong, daun ini sangat berkhasiat untuk menyegarkan badan. Kita sudah memperoleh daun-daunan yang cukup banyak, Kakak Mesin. Mengapa kita tidak pulang saja sekarang, Kakak Mesin? Kita masih harus mencari 2 macam daun yang lain, Ratanjang. Itulah yang dipesankan Bapak Wong. Kita jangan pulang sebelum memperoleh apa yang kita cari-cari. Tapi kita sudah terlalu lama berada di tempat ini. Kita sudah jauh meninggalkan pondok Bapak Wong. Dan lihatlah, Kakak Mesin, matahari sudah semakin condong ke arah barat. Nanti kita kemalaman di jalan. Kita akan pulang menjelang sore nanti, Ratanjang. Apakah kau merasa lapar? Bukankah kita membawa bekal makanan? Ayolah, kalau kau lapar dan haus, kita istirahat dulu sambil menikmati makanan dan minuman. Ayolah, Ratanjang. Memang, Kakak Mesin, sejak tadi perutku berbunyi. Aku sudah lapar dan haus.
Ada apa denganmu, Ratanja? Ayo kita jalan terus. Bukankah kau sudah kenyang makan? Ayolah, tinggal satu macam daun lagi yang kita butuhkan. Setelah itu, barulah kita akan pulang. Jangan, Kakak Mesin. Jangan pergi ke arah sana. Lebih baik kita pulang saja. Nanti kita akan mengecewakan hati Bapak Wong. Tinggal satu macam lagi daun. Ayolah. Ada apa denganmu, Ratanja? Ayolah. Kita kembali saja, Kakak Mesin. Aku takut melewati jalanan ini. Apa yang kau takutkan? Apakah ada hantunya? Benar, Kakak Mesin. Menurut orang-orang desa, jalanan kecil ini menuju ke rumah hantu. Mengapa kau percaya cerita seperti itu? Itu hanyalah cerita khayalan. Tidak ada kenyataannya. Sudahlah, kau tidak perlu takut. Jalan terus. Semula Ratanja anak angkat Tabib Wong Yin tidak mau meneruskan perjalanan. Tapi Meisin berusaha membujuk dan akhirnya bocah itu pun menurutinya. Mereka terus berjalan menyusuri jalan setapak yang kanan kirinya banyak ditumbuhi pohon-pohon pantai. Saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami oleh Meisin? Dan apakah Arya Kamandanu akhirnya akan dapat menemukan istrinya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.